Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Gebina Vera, NIM 120230022, TPB 20, Prodi Teknik Geomatika. Baiklah teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas PKS, yaitu 2 buah program beserta flowcard-nya. Lalu di sana saya mengambil untuk program pertama yaitu matematika dengan materi matriks, lalu yang kedua adalah fisika dengan materi hukum Ohm. Alasan saya memilih mata kuliah matematika dan mata kuliah fisika dasar karena pada dasarnya memang saya menyukai pelajaran tersebut. Jadi saya pikir saya bisa memberikan sesuatu atau mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari di kuliah ke dalam suatu program dalam mata kuliah PKS. Pertama-tama saya akan menunjukkan flowchart dari program matriks yang telah saya buat. Pertama-tama kita akan mendeklarasikan dulu variabel IJMN. Lalu di sini kita mendeklarasikan lagi menggunakan array pada matriks 1, lalu array matriks 2 dan array hasil. Nah, lalu di sini kita men-output jumlah baris matriks dengan input M dan output jumlah kolom matriks dan inputnya adalah N. Selanjutnya di sini adalah output lagi dengan memasukkan elemen matriks pertama. Nah, di sini masukkan perulangan for di mana I sama dengan 0 sampai jumlah M. Lalu perulangan for untuk J sama dengan 0 sampai dengan nilai N. Lalu kita input nilai matriks 1. Nah, selanjutnya di sini output lagi dengan memasukkan elemen matriks kedua, lalu masuk ke perulangan for seperti yang pada sebelumnya. Tapi input matriks yang kedua. Nah, yang terakhir output hasil penjumlahan matriks dengan perulangan for di mana hasil sama dengan matriks 1 ditambah matriks 2 dan outputnya adalah hasil. Nah, sekarang kita beralih ke program. Pertama-tama kita input IOStream lalu deklarasikan variabelnya. Variabel di sini ada I, J, M, N. Matriks 1, matriks 2 dan hasil. Selanjutnya yaitu menulis output, yaitu memasukkan jumlah baris matriks. Inputnya adalah M. Lalu kita output lagi dengan memasukkan jumlah kolom matriks, inputnya adalah N. Selanjutnya output lagi dengan memasukkan elemen matriks pertama, di mana akan membentuk rumus seperti yang ada di layar. Nah, selanjutnya kita melakukan output lagi dengan memasukkan elemen matriks kedua. Rumus yang digunakan itu adalah seperti yang saya tunjukkan pada layar. Terus kita output lagi hasil penjumlahan matriks seperti rumus yang sudah tertulis. Baiklah teman-teman, langsung saja kita menjalankan programnya. Kita compile dulu. Nah, di sini jumlah baris matriksnya yang saya gunakan yaitu angka 2. Lalu, untuk jumlah kolomnya juga menggunakan angka 2. Lalu, untuk elemen matriks pertama, kita masukkan angka yang akan menjadi baris pertama. Di sini saya menggunakan angka 2, 3, 5, dan 6. Oke, lalu saya akan memasukkan elemen matriks kedua. Di sini saya menggunakan angka 7, lalu saya menggunakan angka 8, 2, dan menggunakan angka 9. Nah, setelah di-enter, akan muncul angka yang merupakan hasil dari penjumlahan matriks tadi. Nah, kita beralih ke program yang kedua. Di sini saya akan menunjukkan flowchart-nya. Pertama-tama kita deklarasikan array, lalu integer pilihan, lalu while pilihan kurang dari 4.
Lalu kita output pilihan program menghitung percobaan pada hukum Ohm. Nah, di sini output 1 mencari nilai V, 2 mencari nilai R, lalu 3 mencari nilai I, dan output pilihan percobaan. Di sini input pilihan, lalu kita masukkan if pada pilihan 1 itu untuk output mencari nilai V. Lalu selanjutnya kita output masukkan nilai I, lalu output masukkan nilai R. Lalu digunakan rumus seperti berikut dan terakhir output nilai V. Nah, lalu masukkan lagi if pilihan kedua, lalu output mencari nilai R. Output masukkan nilai V, lalu masukkan nilai I-nya dengan menggunakan rumus berikut, lalu keluar output nilai R. Nah, selanjutnya masukkan if untuk pilihan yang ketiga. Lalu di sini kita menggunakan output mencari nilai I, di mana output memasukkan nilai V dulu, lalu masukkan nilai R-nya dengan menggunakan rumus berikut akan keluar output nilai I. Nah, teman-teman, selanjutnya ini adalah program kedua, yaitu mata kuliah fisika dengan materi hukum Ohm yang flowchartnya sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, sama seperti tadi, kita pertama-tama include IOStream. Lalu di sini kita deklarasikan float nilai dengan array 3. Lalu selanjutnya integer pilihan. Lalu di sini kita masuk ke while, ada while pilihan kurang dari 4. Nah, kita output pilihan program percobaan pada hukum Ohm. Lalu di sini output 1 mencari nilai V, output 2 mencari nilai R, dan output 3 mencari nilai I. Output 4 keluar, lalu ada pilihan percobaan. Kita masuk ke if apabila pilihan 1 dia akan outputnya mencari nilai V. Lalu masukkan nilai I dan nilai R sesuai nilai yang akan kita cari. Lalu dengan rumus baga berikut, setelahnya akan keluar nilai V dengan satuan volt. Nah, begitu juga untuk if pada pilihan kedua, yaitu mencari nilai R. Lalu di sini dengan memasukkan nilai V dan memasukkan nilai I. Lalu dengan rumus yang tertera, setelahnya akan keluar hasil dari nilai R, yaitu dengan satuan Ohm. Nah, begitu juga pada if untuk pilihan yang ketiga. Di sini gunanya yaitu mencari nilai I, lalu memasukkan nilai V, dan selanjutnya memasukkan nilai R. Lalu dengan rumus berikut, setelahnya akan menghasilkan nilai I dengan satuannya yaitu ampere. Nah, langsung saja kita run programnya ya. Nah, di sini kita coba memasukkan pilihan percobaan 1, yaitu mencari nilai V. Kita masukkan nilai I-nya misalnya 15 dan R-nya misalnya 5. Nah, setelah itu akan muncul hasilnya yaitu 75 volt. Nah, begitu juga dengan pilihan yang kedua dan yang ketiga ya. Nah, di sini kita coba masukkan pilihan yang keempat. Setelah di-enter, maka program akan Baiklah, keluar. sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.